Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Agimah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil full paper artikel dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Example Non-Example terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu kemampuan berpikir kritis memiliki peranan penting dalam kurikulum 2013 untuk mewujudkan siswa yang mampu memiliki kemampuan kognitif, yaitu untuk memecahkan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, cara mengatasi kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran example non-example. Selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh model pembelajaran example non-example terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran example non-example terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif, bentuknya yaitu quasi experimental design. Desainnya menggunakan post-test only control design. Populasinya yaitu seluruh siswa kelas 5, sampelnya kelas 5B sebagai kelas kontrol dan kelas 5C sebagai kelas eksperimen. Variabelnya ada dua, yaitu variabel bebas. Variabel bebasnya itu model pembelajaran example non-example dan variabel terikat kemampuan berpikir kritis. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan instrumen penelitian yaitu menggunakan tes kemampuan berpikir kritis. Teknik analisis data yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji T. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji normalitas menyatakan bahwa jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka distribusi data normal. Kelas eksperimen memperoleh hasil negatif 38,276 lebih kecil dari 11,070. Kelas kontrol memperoleh hasil negatif 12,055 lebih kecil dari 11,070. Karena X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka dikatakan normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas memperoleh hasil jika F hitung lebih kecil dari F tabel dikatakan homogen. F hitungnya yaitu sebesar 1,009, F tabelnya sebesar 1,860. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data dikatakan homogen. Yang ketiga yaitu uji hipotesis atau uji T. Menyatakan bahwa H1 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung yaitu 9,88, T tabelnya yaitu 2,001. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka dikatakan H1 diterima. Penelitian ini melalui uji homogenitas, uji normalitas, dan uji T. Didukung teori dari Aristotle yang menyatakan bahwa pada proses pembelajaran, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir kritis, serta mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan serta konsep dari materi pelajaran yang telah diperoleh.
Kesimpulannya yaitu bahwa ada pengaruh model pembelajaran example non-example terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Dan sarannya yang pertama bagi pendidik dan sekolah, yaitu dapat menerapkan model pembelajaran example non-example dalam pembelajaran agar siswa lebih aktif dan kritis. Saran yang kedua yaitu bagi peneliti lain. Peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumber ide dan sebagai kajian dalam penelitian mengenai model pembelajaran example non-example. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.